Dan pemirsa, Mahkamah Konstitusi resmi mengetuk palu keputusan tegas terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Partai politik yang gagal memenuhi keterwakilan 30% caleg perempuan terancam langsung dicoret dari era pemilihan bersangkutan. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan umum calon anggota DPR/DPRD adalah hal yang wajib dipatuhi. MK menyatakan partai dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilihan di dapil, di mana partai tersebut tidak memenuhi kuota caleg perempuan 30%. Melalui putusan nomor 128/PUU-24/2026, Mahkamah Konstitusi mengubah frasa pasal 245 Undang-Undang Pemilu. MK menegaskan, KPU di semua tingkatan wajib menggugurkan atau tidak mengikutsertakan parpol di dapil yang gagal memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%. Sanksi tegas ini diambil demi mewujudkan pemilu yang adil dan menghapus diskriminasi gender. Dengan mempertimbangkan perihal pentingnya keterpenuhan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, Mahkamah menyatakan apabila terdapat partai politik peserta pemilihan umum yang tidak mampu memenuhi syarat minimal tersebut, penyelenggara pemilihan umum untuk mencoret kepesertaan partai politik peserta pemilihan umum dimaksud dalam kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan dimaksud. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan dukungannya terhadap putusan MK terkait sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pemilihan legislatif. Dasko menilai bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Kami anggap itu adalah sebuah putusan yang memang memihak perempuan yang memang dalam syarat-syarat 30% ini masa kini kita pikir tentunya masih banyak perempuan yang mempunyai kapasitas yang sebenarnya sudah banyak contohnya yang dapat diandalkan untuk memenuhi kuota perempuan tersebut untuk menjadi legislatif baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI. Nah, oleh karena itu kita mendukung adanya syarat itu. Tentunya ketika itu diberlakukan ada celah-celah yang mungkin harus dicermati, demikian. Ya kalau keputusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi saya pikir nanti kita akan masukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut, DPR RI akan memasukkan norma hukum tersebut ke dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi di parlemen, serta memperkuat politik afirmasi bagi perempuan di Indonesia.